Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 37 mendominasi. Meskipun Jiao Peng dan yang lainnya tidak sebesar itu, mata mereka sangat dingin, kuat, dan tegas. Dia menggunakan kekutannya untuk melengkungkan busurnya menjadi bulan. Purnama dipersenjatai dengan panah besi dingin yang diarahkan langsung ke arah ketiga tukik itu. Cahaya dingin bersiul di udara dengan suara wuwu, dan angin kencang yang membuat suara seperti tangisan hantu melemparkan dirinya ke arah Ziyun. Dia menetapkan burung ini sebagai mangsanya, karena itu adalah salah satu yang paling mistis. Seluruh tubuhnya, secara tak terduga mengeluarkan kilau ungu dan emas yang berkilau dan mempesona, ini membuatnya ingin menangkapnya setelah melukai dengan panahnya. Dengan suara kiang, si kecil melemparkan dirinya ke depan penyerangan. Tangan putih, saljunya menamparkan panah besi itu, menyebabkannya menyimpang dari lintasannya. Semua orang terkejut, kecepatan anak kecil ini terlalu cepat. Hanya dengan satu lompatan, dia mampu mencegat panah yang begitu ganas dan kuat. Kenapa kamu begitu galak? Mengapa Anda ingin menyakiti Ziyun dan yang lainnya? Si Hao marah saat matanya melebar. Minggir! Jiao Peng berteriak dengan suara nyaring, alisnya berdiri dain mengarahkan panahnya ke arah si kecil saat dia menahan senyum dingin di wajahnya. Dia tiran dan kuat, Dian itu membuat Ermeng, Pi Hou, bocah hidung belang dan yang lainnya marah karena amarah. Mereka belum pernah bertemu orang yang begitu tidak masuk akal. Ketiga burung ini dibesarkan oleh penduduk desa, namun dia ingin melukai mereka dan mengambilnya sendiri. Kenapa kamu tidak masuk akal? Si Dazuang marah. Dia mengangkat kucali 1000 jin dan ingin segera maju. Kakak Dazuang, mundur. Si kecil berkata karena dia tahu bahwa selain dia, tidak ada yang mampu menjadi lawan Jiao Peng. Jika kamu tidak mundur, maka jangan salahkan aku karena menembakkan panahku dengan kejam. Jiao Peng berkata dengan dingin dan acuh tak acuh. Umur dan ekspresinya sepertinya tidak cocok sama sekali. Da Peng, Ziyun, kalian kembali. Si Hao membuka mulutnya dan menyuruh mereka mundur. Terlebih dahulu, dia takut mereka akan terluka, dan dengan protektif berdiri di depan mereka. Tidak satu pun dari mereka akan pergi, ketiga burung ganas ini adalah mangsaku. Jiao Peng berkata dengan dingin dan sekali lagi menarik busurnya. Dia mengarahkan busurnya ke depan, dan pancaran dingin dari mata panah yang menyerang berkedip saat itu meresap ke udara dengan aura membunuh. Suara angin bertiup lewat. Di sisi lain, Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga mulai mengambil tindakan karena takut tertinggal di belakang Jiao Peng. Mereka menyerang ke arah tiga tukik dengan busur deli tangan, bertujuan untuk memburu mereka. Da Peng, Xiao Qing dan Ziyun semuanya memahami sifat manusia. Selain tidak bisa berbicara bahasa mereka, kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di depan mata mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Si kecil melompat dan berdiri di jalan mereka berdua. Dia berkata dengan suaranya yang lembut dan lembut, ini adalah rekanku, kamu tidak dapat melukai mereka. Pada saat itu, Si Linghu dan yang lainnya semucainya khawatir Dechen sekelompok orang bergegas keluar untuk meludahkan amarah. Mereka menganggap orang-orang ini tamu sebelumnya dan tidak pernah mengira bahwa mereka akan benar-benar menjadi penindas yang kejam. Ini tidak terlalu bagus kan? Pria tua dari Heavenly Cloud Palace berbicara lagi untuk menengahi situasi. Hanya beberapa anak yang marah. Biarkan mereka bertarung untuk melihat siapa jenius nomor satu itu. Itu bukan masalah besar. Beberapa dari mereka mencoba memuluskan semuanya, karena mereka menginginkan tulang-tulang berharga Suan Ni dari desa batu. Tetapi tidak punya alasan untuk melakukannya. Mereka ingin situasinya menjadi sedikit lebih ribut. Adapun Jiao Chang dari kolam terapung besar, dia selalu dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan apapun tidak bergerak untuk menghentikan Jiao Peng. Klan Gunung Ungu Desin, klan petir juga tanpa ekspresi, dan memiliki pandangan terpisah dari para pengamat. Mereka semua membiarkan anak-anaknya sendiri mengambil tindakan sambil menunggu hasilnya. Bagus, karena ini masalah anak-anak,
maka mari kita tonton saja dengan baik dan jangan ambil bagian dalam ini. Pria tua dari kuil awan surgawi mengangguk dan tidak menambahkan apapun. Meskipun si Linghu dan yang lainnya marah, setelah melihat si kecil melambaikan tangannya, mereka menekannya. Mereka mengerti bahwa situasi di depan mata mereka kritis, dan ini semua dicalca orang-orang Yaing menakutkan. Jiao Peng tiba-tiba mempersenjatai busur Nici dan menembakkan serangkai can panah dingin yang menyilaukan, semuanya bersiul dengan ganas di udara menuju ketiga burung itu. Si kecil dengan cepat menghentikan mereka, tapi bukan hanya Jiao Peng yang mengambil tindakan. Dua lainnya, Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga perlu dijaga. Selain itu, Jiao Peng menembakkan beberapa anak panah dan sulit untuk menghentik Qin semua niche. Sial. Segera, percikan terbang kemana-mana. Panah besi mendarat di tubuh ketiga burung muda itu dan suara Kong Kicang terdengar, seolah-olah itu adalah logam Yaing saling bertabrakan. Dengan kekuatan ekstrim, Da Peng berteriak dan mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya untuk memukul panah besi. Meskipun memiliki sisik yang kuat untuk perlindungan, ia masih mengalami beberapa luka. Darah segar tumpah keluar dan banyak sisik hijau jatuh ke tanah. Kiang. Duci tukik lainnya juga terkena panah. Sisio King merataip saat darah terciprat. Kekuatan Jiao Peng luar biasa. Meskipun dia baru berusia 5 tahun, lengannya mengandung beberapa ribu jin kekuatan. Kekuatan penetrasi anak panahnya sangat menakutkan. Meskipun ketiga tukik itu luar biasa dan mempelajari teks Tulaing dengan Si Hao, mereka baru akhir sekitar 3 bulan yang lalu. Mereka terlalu tidak dewasa dan mengalami kesulitan besar dalam menggunakan teknik yang berharga itu. Perlindungan yang ditawarkan oleh sisik mereka jauh lebih rend daripada sisik elang sisik hijau dewasa. Selain Ziyun, Da Peng Dain, Xiao King keduanya terluka, sisik mereka jatuh dan darah teroiprat. Orang kecil itu sangat marah. Dia terbang dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depan 3 tukik saat Cicai menatap ke arah Jiao Peng. Check off. Jiao Peng mendominasi. Matanya sedingin es saat dia mengarahkan panah besinya langsung ke Si Hao. Dica menarik busurnya ke belakang, mengarah langsung ke tenggorokannya. Penduduk desa marah. Ketiga tukik tumbuh di desa batu dan akhirnya menjadi anggota di sini. Tanpa diduga, ada orang yang cukup berani untuk lari ke dalam desa untuk berburu dan mencuri mereka, itu benar-benar tak tertahankan. Jangan paksa aku. Untuk memaksa si kecil mengucapkan kata-kata ini, siapa pun bisa melihat betapa marahnya Dica. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Jika Openg memprovokasi, Dica kalah dalam konfrontasi dengan tubuh jasmani sebelumnya dan itu membuatnya merasa sangat tidak sehat. Dia telah memutuskan untuk mengungkapkan teknik berharganya sejak lama. Siu. Pancaran cahaya dingin terbang di udara saat Jiao Peng melepaskan busurnya, mengarah langsung ke tenggorokan si kecil. Itu cepat dan menakutkan saat bersiul dan mengoyak udara. Bang! Gerakan si kecil itu sederhana, namun mantap dan akurcit. Dengan suara dia meraih panah besi yang dingin dan menakutkan. Setelah mengerahkan kekuatannya sendiri, bulu dingin berkembang dan panah besi terbang kembali ke arah Jiao Peng. Pada saat yang sama, dia langsung melompat 20 meter seolah-olah dia adalah naga dan terbang melewatinya. Meskipun dia kecil, kekuatannya sangat kuat. Si kecil mengambil inisiatif dan menyerang Jiao Peng. Aku sudah menunggu lama sekali untuk ini. Jiao Peng berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dia sudah kalah sekali sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk memenangkannya kembali. Dia membuang busur dan anak panahnya dan menyebarkan tubuhnya seperti kera iblis yang kuat dan fleksibel. Dit menggeser kakinya dan bergerak 10 meter secara horizontal di atas tanah. Simbol berkedip di kedua lengannya sebelum dengan cepat bersinar dan membungkusnya dengan lapisan kemegahan yang berharga, menyelimuti dia di bawahnya. Bayi yang tidak beradab, yang tinggal di pegunungan, kamu tidak tahu seberapa luas langit dan bumi di dunia luar. Sekarang saya akan menunjukkan kekuatan teks tulang. Kata-kata Jiao Peng sedingin es. Setelah kedua lengannya benar-benar bersinar, dia mulai merasa percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan secara aktif bergegas menuju si kecil. Dia ingin menindasnya dengan kekuatan absolutnya. Saat simbol berkedip, kecepatannya sangat cepat.
Si kecil tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia turun dari udara untuk menghadapi teknik membunuh musuh. Cahaya warna-warni berkembang dari dalam tubuhnya dan cahaya ilahi memancar keluar. Kekuatan surgawi dan duniawi dimurnikan, dan jari-jarinya tiba-tiba bersinar dalam warna putih yang berharga. Hong, telapak tangan kedua orang itu bertabrakan dan suara besar terdengar, dan itu seolah-olah tanah longsor tiba-tiba jatuh dari puncak gunung. Jiao Peng mengerang saat dia terbang keluar secara horizontal. Anyaman di antara jari-jarinya terbelah, dan darah segar mengalir keluar saat telapak tangannya terus-menerus mengejang. Jika bukan karena untaian simbol misterius di lengannya yang bersinar pada saat yang genting itu, menyebabkan dua naga banjir yang ganas melingkari lengannya, jari-jarinya pasti telah retak secara mengerikan. Putong, Jiao Peng terbang keluar beberapa puluh meter sebelum jatuh ke tanah. Dia jatuh beberapa meter lagi sampai dia akhirnya berhenti dan stabil. Seketika, seluruh pemandangan menjadi sunyi senyap, bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Semua orang menatap kosong. Tidak ada yang mengira hasil seperti ini akan terjadi. Hanya dengan satu pertukaran, Jiao Peng terlempar kembali terbang. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Tetua dari Istana Awan Surgawi tersentak kaget. Paling tidak, dalam rentang usianya, tubuh jasmani si kecil telah lama melampaui Jiao Peng dan para jenius lainnya di seluruh tingkatan. Dia bisa dipuji sebagai seorang jenius berbakat surgawi. Jiko Peng melompat berdiri dan berdiri tegak. Wajahnya hampir berdarah. Kali ini dia mengalami tragedi yang mengerikan dan rasanya seperti baru saja kelicimpir wajahnya. Tingkat kekuatannya mulai meningkat. Ledakan. Suara teredam bergema dan lelaki kecil itu menendang kucali 1000 jin itu dengan satu kaki dan mengirimnya terbang ke arah Zishan Kun dan Lei Mingyuan, saat keduanya memanfaatkan pertukaran mereka untuk mengarahkan busur mereka ke arah ketiga tukik itu. Kuali besar menutupi langit. Mereka semua tercengang, apakah ini benar-benar bayi berumur 4 tahun? Dia mengirim kuali 1000 jin besar terbang dengan satu kaki. Kekuatan tirani seperti itu, benar tidak menyerupai penampilannya yang biasa sebagai bayi yang putih dan lembut. Dengan gemuruh, kuali tembaga terbang. Kekuatan ganas yang begitu dalam benar-benar menakutkan. Para jenius dalam rentang usia ini dapat dengan mudah mengangkat kuali, tetapi menggunakannya sebagai senjata untuk meretas secara horizontal dan menghancurkan secara vertikal, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Kedua jenius itu dengan cepat menghindar, karena mereka takut dipukul. Jika mereka hanya digosok olehnya, maka tulang mereka pasti akan patah dan uratnya patah. Kaca. Akhirnya, busur berharga Zishan Kun terputus saat kuali tembaga bertabrakan dengan keras dengannya. Itu sangat tiba-tiba, dan dia takut dia tidak bisa menghindar, jadi dia menggunakan busurnya untuk memblokir saat dia bergerak. Tidak ada yang terjadi padanya. Tapi busurnya patah di tempat. Kalian berdua datang, pria kecil itu menatap dua orang saat dia mencaci maki. Dia kemudian melihat ke arah Jiao Peng, menunjuk ke tiga orang dan berkata, kalian bertiga bisa datang padaku bersama-sama. Sekelompok orang tercengang. Para ahli dari Klain Gunung Ungu, klan petir, dan kolam terapung besar semuanya terperangah. Mereka adalah para jenius klan mereka. Mereka datang ke desa pegunungan yang liar dan perlu bekerja sama melawan bayi yang menyusui. Jika Jiao Peng, Zishan Kun dan Lei Mingyuan adalah jenius, lalu apa yang akan Anda anggap? Sebagai anak yang bahkan belum berusia 4 tahun ini,